Halo guys, kita dari kelompok 1 akan menayangkan roleplay berjudul Kangen Payudara. Saya Bella sebagai pasien, saya Rafia sebagai perawat, saya Anida sebagai dokter, saya Natali sebagai keluarga atau squeezy, saya Aulia Hafsa sebagai oma pasien, saya Manda sebagai administrasi, saya Bulan sebagai moderator, saya Siva sebagai petugas lab. Jadi kita akan menayangkan videonya. Terima kasih. Pada suatu hari di RS Widya Husada Semarang, terdapat Nyonya B berusia 36 tahun yang mengeluh nyeri dan terdapat benjolan di payudara sebelah kanan. Nyonya B datang ke poli bedah onkologi sama anak perempuannya. Pagi Mbak, selamat pagi, bisa saya bantu? Iya, saya mau minta tolong. Ini kan saya lagi ada keluhan sakit nyeri pada payudara saya, Mbak. Saya itu nyeri juga, terus ada benjolan juga di sebelah kanan. Nanti saya datang ke poli apa ya Mbak, dengan dokter siapa juga, bisa dibantu kan Mbak? Jadi dari yang Ibu keluhkan, saya akan arahkan Ibu ke poli bedah onkologi di Gedung Melati dengan Dokter Anita. Ini saya bantu registrasi kantor video dulu. Iya Mbak. Boleh dibantu mengisi identitasnya, nanti bisa serahkan ke perawat yang ada di poli. Baik, sudah bisa langsung serahkan ke perawat yang ada di poli ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Misi Sus, ya silakan duduk. Dari mana? Apa benar ini dengan ruang onkologi? Benar, apakah ada yang bisa saya bantu? Ini kakak saya mau periksa dok. Oh, ini sudah registrasi dulu di administrasi? Sudah ya, baik. Saya cek dulu ya. Oh ya, ini sudah terdaftar ya. Nanti ibunya bisa periksa dengan dokter Anita di jam 9. Oke, benar ya. Baik, ini saya periksa dulu ya. Silakan ibu ke sini. Ini ya Bu, nanti jam 9 saya panggil lagi. Iya. Untuk hasilnya tanggalnya 96 benar ya? Benar Bu itu. Ya, nanti jam 9 saya panggil ya Bu. Iya, makasih ya Sus. Ya. Permisi dok. Ya Sus, benar. Ini ada pasien baru nanti jam 9 ya? Iya. Saya lihat dulu ya. Oh, ada pasien Nyonya Bella ya? Iya. Dia boleh masuk sekarang. Pasien atas nama Nyonya Bella? Silakan masuk. Ya. Sudah. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Udah ya? Iya dok, benar. Ada keluhan apa Bu? Jadi belakangan ini tuh payudara saya sebelah kanan itu sakit Bu. Sakitnya tuh benar-benar sakit yang hebat dan seperti ketusuk-tusuk gitu. Terus ada kemerahan juga. Terus ada benjolan juga di sebelah sini. Nah itu bagaimana dok solusinya? Apakah ada penyakit lain atau gimana ya? Nyarinya udah dari berapa hari yang lalu Bu? Udah lama sih. Tapi kalau terasa nyeri hebat tuh semingguan yang lalu. Ada keluhan lagi? Kayak rasa nyerinya tuh saat apa gitu? Saat aktivitas tiap hari ya? Iya. Kadang ibu tuh pucat gitu untuk mukanya gemes. Nyerinya tadi kayak ditusuk-tusuk gitu ya Bu? Iya. Itu berlangsung lama atau sebentar gitu rasanya? Ya kalau saya aktivitas tuh kerasa banget, terus kalau udah istirahat itu hilang gitu. Kita hilang minggu lah Bu. Oh, iya. Baik, saya periksa dulu ya Bu. Iya. Kan bisa ditulis kan? Silakan Bu. Ini bisa dibantu? Sudah. Dan silakan Dok. Saya izin periksa ya Bu. Iya dok. Ini sih Bu. Sebelah kanan ya Bu. Iya. Saya izin periksa tak pegang ya Bu. Baik, sudah bisa duduk lagi Bu. Jadi Bu, periksanya kan tadi sudah selesai, tapi saya bisa memutuskan untuk penyakitnya karena butuh beberapa pemeriksaan seperti pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan ronsen. Iya. Terus dari mana? Selanjutnya nanti saya akan periksa di laboratorium dan radiologi. Ya, nanti bisa dibantu dengan perawat saya ya Bu, nanti bisa diantarkan. Ini nanti saya buatkan surat pengantar untuk ke lab dan ke radiologi. Oh iya. Bisa dibantu ya? Ya sudah dok. Terima kasih ya dok. Ya, sampai tunggu ya Bu. Terima kasih ya. Tunggu di sini dulu ya, saya akan ambil berkasnya ke. Permisi Mbak. Yesus. Ini ada pasien dari Dokter Anita mau periksa protein dan langsung. Yesus. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak kami. Iya. Atas nama Nyonya Bella. Permisi nih dengan keluarganya atau Nyonya Bella ya? Saya dengan keluarga Nyonya Bella Mbak. Ini nanti hasilnya bisa diberikan kepada perawat yang di poli ya Mbak. Oke baik. Terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Misi Sus, Iya. ini dari radiologi. Oh ini ya, ditunggu dulu ya. Saya akan ngomongin wanita dulu. Permisi Dok. Ya Sus. Permisi, ini
hasil lab dan langsungnya pasiennya yang sudah tadi. Sudah keluar. Ya, sudah keluar. Maka saya tanya dulu ya. Terus namanya Bella, usia 36 tahun. Di sini berarti Nyonya Bella itu ada penyakit kanker payudara. Ini nanti saya kan nggak bisa menjelaskan kepada pasien. Nanti saya minta tolong kepada kamu untuk menghandle dan memberitahukan kepada pasien ya. Baik. Untuk tindak lanjutnya mengenai terapi dan pengobatan nanti bisa dijelaskan juga ya. Ya, saya serahkan kepada kamu ya. Baik dok, tolong nanti ditangani pasiennya dengan perlahan-lahan karena kan pasti ini bukan hal yang diinginkan. Ya, takutnya nanti keluarga dan pasien shock. Baik, Dok. Saya izin dulu ya, nanti bisa di sini aja ya Pak. Oke. Saya mau periksa di pasien lain. Oh ya, baik Dok, terima kasih ya Dok. Ya. Ya, Bella, silakan masuk di dalam sesi. Ya. Ibu, sebelumnya perkenalkan saya perawat Lia, perawat yang bantu Dokter Anita. Nah, ini hasilnya sudah keluar Ibu, karena Dokter Anita tidak bisa hadir atau tidak bisa menjelaskan. Nah, jadi ini hasilnya diserahkan ke saya untuk menjelaskan ke Ibu. Sebelumnya tadi Ibu kesini ada suaminya? Tidak, suami saya kerja, Sus. Ini anak saya. Ini mami saya. Oh, terus kesininya berdua saja. Bertiga tadi, Sus. Sama diantarin sama Ama masih di bawah. Anaknya boleh dipanggil? Boleh, saya telepon ya. Ya, silakan. Kepada pemilik HP, ada panggilan masuk. Mohon segera. Halo, Sweetie. Halo, Ama masih di bawah. Ama di bawah nih, Sweetie. Ini disuruh susternya naik ke atas. Emang ada apa, Sweetie? Di ruang apa? Di ruang onkologi. Oh iya, ini Ama mau ke atas. Oh iya, emang ada apa sama mami kamu? Oh iya. Aduh, gimana ini Haniku ini sakit apa? Suaminya aja gak di rumah. Kakak ini ruang onkologi nih Dayani. Oh, ini ruangannya. Oh iya, terima kasih ya kakak. Terima kasih kakak. Oh, mau di sini sih, Hani. Silakan Ibu jalan. Tenang, Ama, tenang. Nah, Ibu. Dokter, ini jadi gimana dokter? Ini Hani anak saya. Dokter. Maaf Bu, sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya suster Dokter Anita, berulangnya ada jadwal pemeriksaan sama pasien lain gitu. Baik, ini kan di sini ada ibunya, ini satu ibunya Bella ya? Iya, ini Hani ini anak saya. Oh, gitu. Sus, ini susternya ya? Iya, gitu. Karena Dokter Anita lagi berhalangan gitu. Baik, langsung saja ya Bu, ini kan hasil labnya, hasil rangkumnya kan udah keluar. Nah, ini juga sudah didiagnosakan sama Dokter Anita tadi gitu. Nah, karena Aduh, saya mules sus kalau saya tuh takut anak saya sus. Nggak apa-apa. Hani oke. It's okay, Ma. Nggak apa-apa ya, Bu. Tenang aja. Nanti apapun hasilnya, nanti pasti ada jalan keluarnya, gitu ya, Bu. Nanti dari Dokter Anita bakal membantu, gitu. Baik, ini sudah tidak dilakukan sama Dokter Anita. Saya jelaskan ya. Apapun hasilnya, apapun keputusannya Dokter Anita itu nanti ada jalan keluarnya, gitu. Hani, oke. Oke, Pak. Jadi hasil didiagnosakan Dokter Anita bahwasanya Ibu Bella mengalami kanker payudara. Sweetie, Hani, gimana kamu awas tahu? Begitu penyakit kamu. Tidak bisa. Hani, oke. Sus, ini cara sembuhnya gimana, Sus? Dia suaminya tuh rantau, Sus. Hani, gimana kamu awas tahu? Mami shock. Ya, saya tahu pasti ibunya cuma shock, kayak kaget, nggak nyangka aja gitu. Berarti kalau boleh tahu tidak ada keturunan untuk anak payudara Bu dari ibunya? Oh, nggak ada sih sus. Mami saya nggak ada sama sekali. Nggak ada keturunan ya, saya. Payudara. Payudara. Ini kenapa kamu bisa sakit Gini gitu? Bu, gini, untuk faktor kanker payudara itu disebabkan dengan beberapa faktor, kayak pertama emang keturunan Ibu, terus mungkin gaya hidupnya Ibu Bella dulu tuh, tapi tidak masalah. Tapi sebelumnya Ibu Bella pernah dengar Bu penyakit kanker payudara seperti apa?
Pernah sih, kalau payudara itu kan penyakit yang bisa menyebabkan kematian juga kan. Terus rambutnya juga lama-lama makin rontok gitu saya mendengarnya. Kok bisa ya sus? Saya tuh aktivitasnya juga nggak terlalu berlebihan. Terus dari pola makan saya juga teratur terus. Nggak mungkin saya sakit kayak gini sus. Seperti saya kan. Iya, Umi nggak mungkin. Umi tahu makanannya Hani, Sus. Ya, Saya kerja sama orang juga, Sus. Apa salah diagnosa ya sus? Iya, mungkin salah diagnosa. Ini saya juga dari dokter Anita ya, dan sesuai dengan lab dan ronsennya. Ini juga ada bukti lab dan ronsennya ya Bu. Oh iya. Tuh. Coba mau lihat. Silakan Ibu Bila, tenang ya, saya tahu apa yang dirasain Ibu Bila. Kalau saya dikasih Ibu Bila, saya tidak bisa terima, terus tidak khawatir dengan fungsinya yang dikatakan dengan payudara. Tapi di sini apa saya akan menyampaikan untuk pengobatan bertanya, ya Bu, memerlukan Ibu untuk menyetujui adanya pengobatan kemoterapi. Berarti seperti apa ya sus? Nah, kemoterapi ini pengobatan yang dilakukan melalui infus selama 1 kali per 3 minggu. Gitu. Jadi setiap minggu ya? 1 kali per 3 minggu, jadi 3 minggu sekali ya gitu. Ya, untuk kemoterapi ini mempunyai efek seperti rambut rontok, mual. Jadi beneran kan rontok ya sus nanti rambut saya. Terus itu kemoterapi itu seperti apa ya? Itu yang pengobatannya dan berapa kali dalam pengobatannya? Untuk kemoterapi itu selama 6 kali ya Bu, itu per 3 minggu sekali, 3 minggu sekali. Nah, untuk efek sampingnya kan tadi Bu ya, ada rontok, ada mual, lemas gitu. Tapi tidak usah khawatir, nanti dari dokter akan membantu untuk minimalisir efek samping dari kemoterapi ini. Jadi Ibu nggak usah khawatir ya, tetap semangat. Nanti sudah ada tim paliatif dari dokter, perawat, yang lainnya, mungkin dari keluarga juga ya Bu, dibantu untuk menyupport untuk Bu Bella menghadapi penyakit yang dialami sekarang. Saya merasa cemas, Sus. Ya, saya tahu Bu apa yang dialami Bu Bella sekarang. Mungkin itu bikin Bu Bella cemas. Tapi Bu Bella harus tetap tenang ya, karena ini juga pasti ada jalan keluarnya gitu. Gak mungkin anak saya meninggal, Sus. Nanti ada jalan keluarnya. Swear it's okay. Ini nanti kan sebelum sasarannya menyebar luas, nanti kita akan tidak lanjut melakukan tindakan kemoterapi secepatnya biar tidak menyebar luas untuk sasarannya. Gitu. Lakukan yang terbaik untuk mami saya sus. Ya. Iya, Sus, ini dari anak saya satu-satunya, Sus. Mungkin ada yang bertanyakan? Belum ada, Sus. Baik, nanti saya jadwalkan untuk kemoterapinya ke depannya Ibu selama 6 kali. Kesimpulan dari percakapan roleplay penyampaian berita buruk ini adalah bahwa dalam keperawatan, penyampaian diagnosis kanker payudara pada pasien harus dilakukan secara bertahap, jelas, dan penuh empati. Perawat berperan penting dalam menjembatani penjelasan dokter kepada pasien dan keluarga, menggali perasaan serta pemahaman mereka, lalu memberikan edukasi mengenai penyakit, pilihan pengobatan, efek samping, serta harapan yang realistis. Dengan melibatkan pasien dan keluarga dalam proses pengambilan keputusan, penyampaian berita buruk tidak hanya berfokus pada informasi medis, tapi juga dukungan emosional, sehingga pasien lebih siap menerima kondisi dan termotivasi untuk menjalani terapinya. Terima kasih.